Bagi sebagian orang, sampah adalah material benda yang jorok dan menjijikan. Namun siapa sangka jika di balik gumpalan limbah masyarakat tersebut adalah sebuah berkah bagi sebagian orang yang menggantungkan pendapatan hidup, ekonomi, dan kepulan asap priuk mereka dari areal tempat pembuangan akhir atau TPA tersebut. Kalimantan Utara, tepatnya di ibu kota provinsi yakni Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai wilayah provinsi yang baru berkembang, daerah itu menyandarkan pengelolaan TPA pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Kalimantan Utara dan DLH Kabupaten Bulungan. Secara bersama-sama fokus memberikan perhatian khusus bagi pengelolaan dan distribusi pembuangan limbah sampah masyarakat ke TPA dengan baik. Melonjaknya jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA Jelarai kilometer 6 sebagai areal pembuangan terakhir sampah masyarakat itulah yang menjadi berkah dan keuntungan tersendiri sebagian warga yang berprofesi sebagai pemulung atau pengelola daur ulang limbah sampah. Tetapi dari aktivitas memulung rongsokan sampah tersebut, penghasilan para warga ini mengalahkan jauh sejumlah pekerja lainnya seperti buruh pabrik, buruh bangunan, buruh pelabuhan, pekerja jasa, bahkan gaji honorer seorang pegawai pemerintahan. Ernawati, pemulung yang tinggal di sekitar puluhan kilometer dari areal TPA Jelarai kilometer 6 Tanjung Selor, mengaku mampu mendapat keuntungan dari hasil menjual benda-benda limbah hasil memulung antara 3 hingga 4,5 juta rupiah per minggu. Dari keuntungan itulah dia mampu menyekolahkan 2 orang anaknya di pesantren, termasuk menghidupi ekonomi keluarganya. Ernawati sudah sekitar 4 tahun menggeluti profesinya sebagai pemulung. Setiap hari antara jam 8 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, dia berada di tumpukan sampah yang menggunung. Berlomba dengan alat berat jenis ekskavator, memungut berbagai benda-benda yang sejatinya memiliki pasaran bernilai tinggi bagi pengepul atau juragan pengumpul limbah sampah. Aneka jenis barang rongsokan yang dikumpul dibeli oleh pengepul dengan harga berdasarkan timbangan. Erna mengaku mengumpulkan banyak jenis limbah yang dibuang warga ternyata bernilai tinggi seperti kaleng aluminium, sampah plastik dan fiberglass, aneka macam botolan yang terbuat dari logam atau plastik, pakaian bekas, limbah elektronik yang berisi kabel dan aneka fitur-fitur bermanfaat untuk profesi elektrikal dan banyak benda rongsokan lainnya. Mbak di sini ngapain? Ngumpulin apa? Ngumpulin barang bekas dijual. Kalau yang macam plastik-plastik ini ada pengepulnya di kilo 9. Nah, kalau yang botol-botol plastik aqua itu dibawa ke Tarakan. Nah, kalau penghasilan per bulan bagaimana Mbak dari penjualan itu? Penghasilan per bulan juga enggak pasti. Kadang-kadang per bulan itu bisa 3 sampai 4 jutaan. Berapa? 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Oh, berarti lumayan ya Mbak ya? Lumayan ya. Lumayan. Lumayan Ya. Dan itu mampu menghidupi ekonomi. Biaya hidup gitu. Ya. Lumayan lah bisa untuk biaya anak sekolah buat makan sehari-hari. Oh, ada nggak pernah dapat barang-barang yang berharga Mas? Yang masih utuh? Pernah sih, emas. Emas ya? Ya, Itu kadang ya? kadang-kadang uang. Ada juga uang. Jadi lumayan di sini mendapatkan rezeki ya? Ya, Ya. Sudah lama berprofesi seperti itu apa anunya kalau kakaknya berapa lama? dari 2019 di sini. Dari pertama masuk ke sini. Jadi pemulung di sini kan. Kalau di rata-rata pendapatan berapa per hari Mas? Atau per sekali jual? Kalau sekali menjual biasa 3 sampai 4 juta. Sekali menjual? Ya, Dalam sebulan berapa kali menjual? 3. 3 kali? Ya. Berarti 3 kali 3 ya? Setidaknya sampah plastik yang berupa botol dan kemasan lain, logam dan aluminium, hingga kabel dan fiberglass dipisahkan agar pengepul tidak kesulitan dalam memilah barang yang harganya bernilai komersial. Tak saja Erna, tetapi di TPA Jelarai kilometer 6 Tanjung Selor yang mengambil berkah kehidupan dari sampah, tetapi ada juga Rius, seorang warga perantauan dari NTT yang selain menjadi kepala security TPA, juga merangkap sebagai pemulung rongsokan. Dari profesi sebagai pemulung sejak 3 tahun lalu,
Dia kini mampu membangun rumah dan membeli sebidang tanah hingga mampu hidup bahagia bersama anak dan istrinya dari hasil menggantungkan penghasilan dari TPA Jelarai tersebut. Tak saja dari memulung yang mampu membangkitkan ekonomi keluarga pemulung, tetapi juga memberikan nilai keuntungan lain bagi peternak babi di sekitar Tanjung Selor. Tere, seorang wanita Long Apung, Bulungan yang memiliki 3 ekor ternak babi di rumahnya, mengaku rutin setiap seminggu sekali mencari sisa makanan atau sayuran di TPA untuk kebutuhan makanan ternaknya. Dalam sekali mencari makanan sisa untuk ternak, Tere mampu mengumpulkan sekitar 3 hingga 4 karung makanan sisa untuk ternaknya. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Tere. Tere. Iya. Ibu ini ngumpulin apa, Bu? Makanan babi. Makanan babi. Iya. Apalagi, Bu, selain makanan babi? Ya makanan babi aja. Oh, ini ada plastik-plastik. Oh, ini punya yang punya tempat sini. Karena cari kan bantu-bantuin kalau ada dapat ya bagikan ke dia. Iya. Jadi ada penghasilan dari sini, Bu, ya? Enggak. Oh, enggak ada. Iya, cuman bantu ngumpulin aja. Pas lagi dapat kan. Kalau Ibu hari ini dapat apa nih, Bu? Ya ini dia makanan babi. Apa, butuh apa itu? Nasi, sayur-sayuran. Tiap hari Mbak mampu mengumpulkan berapa banyak, Bu? Aduh, nggak tiap hari. Tiap hari, ya? Iya, seminggu sekali, kadang malah 2 minggu sekali. Oh, gitu. Iya. Dengan mengumpulkan makanan sisa yang berlimpah di TPA Jelarai, grafik perkembangan ternak Tere diakui tumbuh normal, gemuk, dan tidak perlu mengeluarkan dana lain untuk membeli makanan ternak di pasar. Dari kawasan TPA Jelarai, kilometer 6, Kaltara TV, M. Sakir melaporkan.